Dalam pertemuan, aku selalu bersekutu persis seperti yang kupahami. Dan aku merasa bebas. Hmm. Namun sejak menjadi pemimpin tim, aku merasa gugup dalam pertemuan. Aku khawatir persekutuanku tidak berguna. Dan saudara-saudari berpikir aku tidak layak dan memandangku rendah. Aku merasa terhambat dan sangat tertekan. Ku dengar kau pernah mengalami hal serupa. Bagaimana kau melewatinya? Aku terpilih sebagai pemimpin gereja Juni tahun lalu. Saat itu, aku sangat senang dan merasa saudara-saudari pasti sangat menghormatiku. Dan karena banyak yang memilihku, berarti aku lebih unggul dari yang lain. Aku berkata kepada diri sendiri, aku harus bekerja keras untuk melakukan tugas dengan baik, agar saudara-saudari melihat aku sungguh cakap. Aku tidak terbiasa dengan pekerjaan gereja ketika aku mulai. Jadi ku dengarkan dengan penuh perhatian dan mengingat ucapan rekanku tentang tugas kami. Aku terus-menerus berpikir, karena sekarang aku pemimpin gereja, aku harus bekerja dengan baik dan mencapai banyak hal, seperti yang diharapkan dari pemimpin. Aku tidak boleh dikenal sebagai orang yang tidak bekerja nyata atau rakus akan keuntungan status. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku kelak? Aku juga merenungkan cara untuk melakukan tugas dengan baik. Aku menghadapi saudara-saudari di gereja. Beberapa lebih berpengalaman dalam tugas dan memahami lebih banyak prinsip kebenaran. Bagaimana jika aku tidak bisa mengatasi masalah mereka dan membagikan nasihat dalam persekutuanku, apa yang akan mereka pikirkan? Akankah mereka berpikir aku tidak cakap? Dan apakah aku tidak cocok untuk tugas memimpin? Aku merasa persekutuan di tingkat lebih tinggi sangat penting sebagai pemimpin. Jadi aku harus segera memperlengkapi diriku dengan kebenaran. Sehingga ketika saudara-saudari butuh bantuan, aku siap membantu. Kemudian mereka akan melihat, aku memang memiliki kenyataan kebenaran dan aku menjadi pemimpin yang baik. Jadi, selain sibuk dengan pekerjaan gereja setiap hari, aku juga membaca firman Tuhan di waktu luangku. Jadwalku padat setiap hari. Dan meski saudari-saudari lain mengingatkanku saat akan tidur, ini sudah larut, tidurlah. Aku tidak mengantuk sama sekali. Dan sering bekerja hingga larut malam. Dan meski aku berusaha melakukan banyak persiapan demi mereka, aku masih tidak percaya diri dalam pertemuan dengan saudara-saudari. Suatu malam, rekanku berkata, kami perlu mengadakan pertemuan untuk tim penginjilan. Ini membuatku sangat gugup. Aku berpikir, saudara-saudari di tim itu telah menjadi orang percaya cukup lama, dan aku baru dalam memimpin. Aku tidak sungguh memahami kesulitan dan masalah dalam pekerjaan mereka. Jika mereka menyinggung masalah yang tidak dapat kutangani, akankah mereka menganggapku tidak cakap? Bukankah itu akan merusak citraku sebagai pemimpin? Tidak. Persiapan di waktu terakhir lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku harus mempelajari kebenaran yang relevan. Namun karena aku tidak bisa memahami semuanya sesingkat itu, aku merasa gelisah melihat ini dan itu di komputerku. Sebentar melihat satu hal, sebentar hal lainnya. Pikiranku kusut, aku tidak bisa melakukan apapun selain tidur. Dalam pertemuan esoknya, aku melihat rekanku bersekutu tentang kebenaran, membantu mengatasi masalah mereka dalam membagikan Injil. Aku hanya duduk, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat canggung. Aku berpikir, jika aku tidak berkata apapun, bukankah mereka akan berpikir aku hanya hiasan sebagai pemimpin? Aku harus bicara. Beberapa dari saudari ini sudah mengenalku. Dan sekarang aku pemimpin. Bukankah aku seharusnya membagikan persekutuan yang lebih mendalam? Jika tidak, bagaimana anggapan mereka? Akankah mereka berkata aku tidak bagus? Aku memeras otak untuk menemukan pengalaman yang dapat kubagikan. Tetapi makin gugup, makin kacau pikiranku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Agar semua orang tidak melihat aku tidak punya apapun untuk dipersekutukan, kudengarkan dengan saksama persekutuan rekanku. Dan begitu selesai, aku langsung menyela untuk meringkas ucapannya. Itu akan menunjukkan persekutuan dan pemahamanku lebih baik.
dan semua akan melihat aku bekerja dengan baik. Aku layak menjadi pemimpin. Meski nyatanya aku tahu betul, semua yang kukatakan adalah pemahaman rekanku yang kucuri. Aku tahu itu cara bertindak yang sangat hina. Aku merasakan kehampaan di hatiku setelah pertemuan. Aku juga tahu semua orang dan peristiwa yang kujumpai diatur Tuhan. Tetapi aku tidak tahu cara mengalaminya. Aku belum belajar apa-apa. Pikiran ini membuatku merasa tidak enak. Aku bahkan menyesal telah mengambil tugas itu. Beberapa hari berikutnya, aku merasa ada beban berat yang menekan kepalaku. Pikiranku berat dan napasku sesak. Menghadapi masalah pekerjaan gereja dan tidak tahu harus memulai dari mana, sungguh menyakitkan bagiku. Aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin melakukan tugas ini dengan baik, tetapi aku merasa tidak sanggup melakukannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tolong bimbing aku mengenal diriku sendiri, sehingga aku bisa lepas dari keadaan ini. Hei, jadi bagaimana kau keluar dari keadaan itu? Setelah itu, aku membuka diri kepada rekanku dan menceritakan tentang keadaanku. Dia membacakan firman Tuhan. Untuk menyelesaikan watak rusak seseorang, dia harus memiliki jalan penerapan yang spesifik. Dikatakan, semua manusia yang rusak mengalami masalah yang sama. Ketika mereka adalah orang biasa dan tidak punya status, mereka tidak bersikap sok ketika berbicara dengan siapapun. Mereka juga tidak berbicara menggunakan gaya bicara tertentu. Mereka biasa saja, tanpa mengemas diri. Mereka tidak merasa tertekan dan mampu bersekutu dengan terbuka. Mereka mudah didekati, orang lain merasa mereka sangat baik. Namun dengan status, mereka segera berkuasa atas orang lain, seolah-olah tak seorang pun dapat meraih mereka. Mereka merasa pantas dihormati. Mereka berbeda dari orang biasa. Mereka memandang rendah orang biasa dan tidak bersekutu secara terbuka. Mengapa tidak bersekutu secara terbuka? Mereka merasa sekarang mereka pemimpin. Pemimpin harus punya citra tertentu, lebih tinggi dari orang biasa. Tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dan bertanggung jawab. Pemimpin harus lebih sabar, menderita daripada orang biasa, dan menahan pencobaan apapun. Pemimpin tidak boleh menangis, berapapun keluarganya meninggal, dan kalaupun menangis harus diam-diam, agar tidak ada yang melihat kekurangan atau kelemahan di dalam diri mereka. Orang tidak boleh tahu ketika mereka sedang negatif, harus disembunyikan. Mereka percaya inilah cara bertindak orang yang berstatus. Amin. 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 Membaca ini membuatku sangat terkejut. Firman Tuhan telah menyingkapkan keadaanku yang sebenarnya. Mengapa aku takut menjadi pusat perhatian dalam pertemuan? Mengapa aku merasa begitu stres? Itu karena aku berusaha meninggikan diri. Sejak menjadi pemimpin, aku merasa memiliki posisi dan status berbeda dari sebelumnya. Kini sebagai pemimpin, kupikir aku harus menjunjung citra pemimpin. Aku harus lebih baik dan cakap dari yang lain. Persekutuanku harus lebih berwawasan, dan aku harus melihat esensi masalah dengan lebih baik, mengatasi masalah yang dihadapi saudara-saudari dalam jalan masuk kehidupan. Iya. Aku merasa perlu menonjol dalam pertemuan. Tidak peduli aku sedang dengan tim yang mana. Hanya itu cara untuk layak menyandang jabatan pemimpin. Jadi, setelah menerima amanat itu, aku berbicara dan bertindak demi posisiku. Sebenarnya aku kurang dalam setiap aspek, tetapi aku ingin menyamar, berpura-pura luhur, berperilaku licik. Coba merebut persekutuan rekanku agar aku tampak bagus sehingga dihormati orang. Ya, Hari demi hari, yang kupikirkan hanya cara mempertahankan statusku. Bukan tentang melakukan tugas dengan baik, bagaimana memenuhi tanggung jawabku. Aku tidak berfokus pada pekerjaan nyata. Apakah itu mengejar kebenaran dan melakukan tugas? Itu berarti mengejar dan dikendalikan status.
itu berarti menjadi budak status. Ya, Iya. Meskipun aku telah terpilih sebagai pemimpin, aku tidak langsung memiliki tingkat pertumbuhan yang luar biasa atau kenyataan kebenaran. Tetapi aku masih orang yang sama. Yang berbeda hanyalah tugas dan tanggung jawabku. Iya. Tuhan ingin aku mendapatkan lebih banyak pelatihan melalui tugasku sebagai pemimpin, mencari kebenaran untuk mengatasi masalah dan bekerja nyata, Iya. bukan untuk memberiku status. Namun, aku meninggikan diriku sendiri ke status pemimpin. Bahkan salah berpikir bahwa menjadi pemimpin sama seperti menjadi pejabat pemerintah punya status. Bukankah itu sudut pandang orang tidak percaya? Itu tidak masuk akal. Iya. sekarang aku lebih paham. Aku gugup dan sedih dalam pertemuan karena tidak punya motif yang tepat dalam tugas. Dengan memberiku amanat ini, Tuhan mengangkatku. Tetapi bukannya memikirkan bekerja dengan baik, bekerja bersama untuk saling melengkapi dan mendapat kebenaran. Aku hanya fokus menjaga citra dan status pribadiku. Itu bukan berada di jalan yang benar. Iya. Iya. Saat punya motif yang salah dalam tugas, mengejar nama dan status, kita tidak bisa mendapat bimbingan dan berkat Tuhan atau mencapai apapun. Kita akan jatuh ke dalam kegelapan dan hidup kita akan menderita. Jadi, bagaimana kau menjalani pengalaman ini? Iya. Setelah menyadari semua ini, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pencerahan dan bimbingan-Mu karena membuatku paham alasan keadaanku ini. Karena aku mengejar status, jalanku salah. Tuhan, aku siap bertobat dan mencari kebenaran untuk menyelesaikan keadaanku ini. Tolong bimbing aku. Amin. Lalu, aku membaca kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton video pembacaannya. Baiklah. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, manusia sendiri adalah objek ciptaan. Mampukah objek ciptaan mencapai kemahakuasaan? Mampukah mereka mencapai kesempurnaan dan keadaan tanpa celah? Mampukah mereka mencapai kemahiran dalam segala sesuatu, memahami segala sesuatu, dan mencapai segala sesuatu? Mereka tidak mampu. Namun, di dalam diri manusia terdapat suatu kelemahan. Begitu mereka mempelajari sebuah keterampilan atau profesi, manusia merasa bahwa mereka mampu, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki status dan nilai, dan bahwa mereka adalah para profesional. Sejauh manapun kemampuan yang mereka pikir mereka miliki, mereka semua ingin mengemas diri sendiri, menyamar sebagai tokoh yang luhur, serta tampil sempurna dan tanpa celah, tanpa kekurangan sedikit pun. Di mata orang lain, mereka ingin dianggap hebat, kuat, penuh kemampuan, dan mampu mencapai apapun. Mereka tidak ingin menjadi orang biasa, orang normal, atau manusia biasa. Mereka hanya ingin menjadi manusia super atau orang yang memiliki kemampuan atau kekuatan khusus. Ini sebuah masalah besar mengenai kelemahan, kekurangan, ketidaktahuan, kebodohan, dan kurangnya pemahaman dalam kemanusiaan yang normal. Mereka akan menyembunyikannya rapat-rapat, mengemasnya, dan tidak membiarkan orang lain melihatnya, dan kemudian terus menyamarkan diri. Mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, mereka juga tidak tahu bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal. Mereka tidak pernah sekalipun bertindak seperti manusia yang nyata. Dalam berperilaku, jika orang memilih jalan semacam ini, selalu hidup dalam angan-angan alih-alih hidup dalam kenyataan, selalu ingin terbang, maka mereka pasti akan menemui masalah. Jalan dalam kehidupan yang kau pilih itu tidak benar.
Terus terang, jika engkau melakukan hal ini, bagaimanapun engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan memahami kebenaran, engkau juga tidak akan mampu mendapatkan kebenaran karena titik awalmu salah. Amin. Syukur kepada Tuhan. Membaca ini aku seperti berhadapan langsung dengan Tuhan, dihakimi olehnya. Bagian yang paling berkesan adalah, jika engkau melakukan hal ini, bagaimanapun engkau percaya Tuhan, engkau tidak akan memahami atau mendapatkan kebenaran. Karena titik awalmu salah. Aku sadar pentingnya motif orang dan jalan yang mereka tempuh dalam tugas, yang secara langsung menentukan bisakah mereka mendapat kebenaran. Jika kita tidak mengejar kebenaran, jika tidak mempertimbangkan kehendak Tuhan, tetapi malah menjunjung status kita sendiri. Meski kita bekerja keras, menderita dan membayar harga, kita tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita akan ditolak, dikutuk Tuhan. Ya, Tuhan itu kudus, Dia bisa melihat hati dan pikiran kita. Setelah menjadi pemimpin, aku hanya memikirkan citra dan statusku di mata orang lain. Karena ingin melindungi posisiku sebagai pemimpin, kusembunyikan kesalahan dan kekuranganku agar orang menghormati dan mengagumiku. Bukan amanat Tuhan yang ada di hatiku. Aku mengejar status, mengambil jalan menentang Tuhan. Bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan Roh Kudus? Iya. ya. Kegelapan di mana aku jatuh adalah watak benar Tuhan yang datang atasku. Jika tidak bertobat, aku pasti akan dibenci Tuhan. Aku berpikir tentang antikristus yang diusir dari rumah Tuhan. Mereka punya status dan merasa mereka tidak seperti orang lain. Mereka menjadi serakah atas keuntungan status, meninggikan diri dan pamer, berjuang untuk merebut umat Tuhan darinya. Mereka menentang Tuhan dan akhirnya diusir, disingkirkan. Benar. Itu benar. Saat menyadari semua ini, aku merenung tentang bagaimana aku dikendalikan status sejak menjadi pemimpin. Aku menganggap tugas sebagai hierarkis, mendapat jabatan karena diriku sendiri, dan meninggikan diriku sendiri. Aku berpikir aku telah memperoleh status. Dan aku ingin pamer dengan menyelesaikan masalah orang lain sehingga mereka menghormatiku. Aku tidak tahu malu. Pemikiran ini membuatku merasa malu. Aku merasa muak. Dan melindungi statusku di mata orang lain seperti itu, pada dasarnya bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan status. Itu jalan antikristus. Saat itulah aku sadar betapa berbahayanya keadaanku. Dan jika tidak bertobat, pada akhirnya aku akan dihukum seperti antikristus. Mengejar nama dan status sebenarnya berjalan di jalan antikristus. Itu sangat berbahaya. Iya, Jadi bagaimana kau menyelesaikan masalah ini? dalam pencarian dan perenunganku, aku membaca firman Tuhan ini. Bagaimana jika kau membacanya? Baiklah. Ketika tidak memiliki status, engkau dapat menganalisis dan mengenal dirimu. Orang lain dapat memperoleh manfaat dari hal ini. Ketika engkau memiliki status, engkau tetap bisa untuk sering menganalisis dan mengenal dirimu sendiri, membiarkan orang lain melihat kenyataan kebenaran di dalam dirimu, dan memahami kehendak Tuhan. Orang juga dapat memperoleh manfaat dari hal ini, bukankah demikian? Jika engkau menerapkan dengan cara ini, memiliki status atau tidak, orang lain akan tetap memperoleh manfaat. Jadi, apakah arti status bagimu? Sebenarnya itu suatu ekstra, hal tambahan. Seperti sepotong pakaian atau sebuah topi. Selama engkau tidak menganggapnya suatu hal yang besar, itu tidak dapat membatasimu. Jika engkau mencintai status dan secara khusus berfokus padanya, selalu menghargainya, itu akan mengendalikanmu. Kemudian engkau tidak akan lagi ingin mengenal dirimu sendiri, atau menyingkapkan dirimu apa adanya, atau mengesampingkan peran kepemimpinanmu dalam berinteraksi dalam tugas. Masalah macam apa ini? Bukankah engkau yang telah mengklaim status ini untuk dirimu sendiri?
Bukankah itu berarti engkau memegang erat kedudukan tersebut, bersaing dengan orang lain untuk melindungi statusmu? Bukankah engkau menyiksa diri sendiri? Jika kau menyiksa diri sampai mati, siapa yang salah? Jika tidak berusaha menguasai orang ketika berstatus, tetapi berfokus pada melakukan tugas dengan baik, melaksanakan semua tugas yang harus kau laksanakan, dan jika kau melihat dirimu sebagai orang biasa, bukankah engkau membuang kuk status itu? Amin. 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 Firman Tuhan memberiku jalan masuk dan penerapan. Tidak peduli statusku, harus melakukan tugasku dengan benar, bersekutu tentang apapun yang kupahami. Dan saat tidak paham, aku harus bersekutu dengan saudara-saudari untuk mencari kebenaran dan mengatasinya. Aku hanya melakukan tugas yang berbeda dari yang lain, tetapi tidak ada yang lebih hebat. Benar. Dan fakta, aku melayani sebagai pemimpin bukan berarti aku lebih baik atau lebih cakap. Iya. Namun, aku bertingkah seperti badut, tidak punya kesadaran diri. Aku juga punya banyak kekurangan dan membutuhkan bantuan. Tetapi kupikir aku harus lebih baik dari mereka. Itu sangat congkak dan bodoh. Kurasa aku mempermalukan diriku dengan meninggikan diri. Itu sungguh menggelikan. Aku bersyukur kepada Tuhan karena menyingkapku lewat situasi ini. Sehingga aku bisa melihat aku mengambil jalan yang salah. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena menyingkapku. Sehingga aku dapat melihat betapa fokusnya aku pada status dan aku di jalan menentangmu. Aku tidak ingin di jalan yang salah. Aku ingin bertaubat, membuang gagasan tentang status, mengubah sikap dalam tugas, dan melakukan tugas sesuai prinsip kebenaran. Amin. Amin. Suatu kali, aku mengikuti pertemuan kelompok, di mana 3 saudara-saudari telah melakukan tugas lebih lama dariku, dan di antaranya adalah pemimpin. Mereka telah membagikan persekutuan tentang kebenaran denganku. Jadi aku merasa agak dibatasi dalam pertemuan itu. Aku takut jika persekutuanku gagal membantu mengatasi masalah mereka, mereka mungkin berpikir aku tidak punya kenyataan kebenaran dan tidak layak memimpin. Aku tidak berani menanyakan keadaan mereka, takut mereka mengatakan sesuatu yang tidak dapat kutangani. Pada saat itu aku sadar, aku mencoba melindungi wajah dan statusku lagi, jadi aku berdoa untuk meninggalkan diri. Firman Tuhan ini muncul. Jika engkau tidak berusaha menguasai orang lain ketika memiliki status, tetapi berfokus pada melakukan tugasmu dengan baik, melakukan semua yang harus kau lakukan, melaksanakan tugas yang harus kau laksanakan, dan jika engkau melihat dirimu sendiri sebagai saudara atau saudari biasa, maka bukankah engkau akan membuang kuk status itu? Benar. Amin. Aku harus melakukan penerapan sesuai tuntutan Tuhan, dan meskipun pemahamanku dangkal, aku bersedia bersandar pada Tuhan dan melakukan tugasku dengan kemampuan terbaikku. Di bawah bimbingan firman Tuhan, kurasakan kebebasan yang luar biasa dan tidak peduli pendapat orang tentangku. Kuputuskan untuk membagikan yang kupahami. Mendengar perkataanku, mereka tidak meremehkanku. Justru berkata mereka mendapatkan sesuatu. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Di pertemuan itu, aku membaca firman Tuhan di prinsip-prinsip yang seharusnya menuntun perilaku orang. Benar. Apapun tugas yang seseorang lakukan, pencapaian yang memuaskan Tuhan, maupun melakukan tugas dengan baik, semua itu bergantung pada tindakan Tuhan. Jika engkau menjalankan tanggung jawabmu, jika engkau melakukan tugasmu, tetapi Tuhan tidak bertindak, dan Tuhan tidak memberitahumu apa yang harus dilakukan, engkau tidak akan mengetahui jalan, arah, atau tujuanmu. Apa yang akhirnya dihasilkan dari semua itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Engkau tidak akan mendapatkan apapun. Iya. Benar. Jadi, melakukan tugasmu dengan cukup baik dan berdiri teguh di dalam rumah Tuhan, mendidik kerohanian saudara-saudari, serta mendapatkan perkenanan Tuhan, semua itu sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Manusia hanya dapat melakukan apa yang mampu mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka lakukan, dan apa yang ada dalam kemampuan dasar mereka, tidak lebih dari itu. Benar. Oleh karena itu, hasil yang akhirnya dituai dari tugasmu ditentukan oleh bimbingan firman Tuhan dan pencerahan dari Roh Kudus yang membuatmu mengerti jalan, tujuan, arah, dan prinsip yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Membaca firman Tuhan mencerahkan hatiku. Aku melihat semua pekerjaan rumah Tuhan dilakukan dan dijunjung Tuhan. Dan sebagai manusia, kita hanya melakukan tugas sebaik mungkin. Kita tidak akan menyelesaikan apapun meski bekerja keras, tanpa pekerjaan Roh Kudus, pencerahan, dan bimbingan Tuhan. Kita harus memahami tuntutan Tuhan, memikul beban di dalam hati kita, mencari dan melakukan kebenaran, dan bekerja sesuai prinsip. Itu cara mendapatkan pekerjaan Roh Kudus dan perkenanan Tuhan. Amin. Posisiku sebagai pemimpin hanyalah supaya aku bersekutu tentang kebenaran untuk mengatasi kesulitan orang lain dalam tugas dan jalan masuk ke kehidupan. Meski kadang aku tidak dapat langsung mengatasi masalah, aku dapat mengingatnya dan lanjut menyelesaikannya nanti. Iya. Jadi, aku dapat menanyakan keadaan mereka dan kesulitan yang mereka hadapi. Ketika mereka membagikan persekutuan, aku menenangkan hatiku di hadapan Tuhan, mencari dan merenungkannya. Aku bisa tahu penyebab masalah mereka dan memakai firman Tuhan yang sesuai untuk menemukan jalan penyelesaiannya. Iya. Aku tahu ini sepenuhnya tuntunan Tuhan. Aku sangat senang dan merasakan betapa bebasnya melepaskan status. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman itu menunjukkan aku perlu memperbaiki sikap dalam tugas, memantapkan hati melakukan pekerjaan amanat Tuhan, Iya. merenung dan mencari cara melakukan tugas dengan baik dan bagaimana mencapai hasil terbaik. Maka tanpa kusadari, aku dibebaskan dari jeratan dan batasan status. Iya. Aku bisa mendapatkan tuntutan dan berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah persekutuanmu, aku juga memiliki jalan penerapan.